Ya Arhamar Rahimin, irhamna. Pandai di dalam menjaga lidah kita. Karena apa? Berapa banyak dosa-dosa yang kita berbuat karena lidah ini. Lidah ini sangatlah berbahaya untuk orang yang tidak bisa menjaganya. Salamatul insan fi hifdzil lisan. Bahwa selamatnya seseorang itu tergantung dari lidahnya. Kalau kita baca Al-Quran misalkan surat Al-Ahzab ayat 70. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida." Wahai orang yang beriman, kata Allah, bertakwalah kamu kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar. Ya. Hai orang yang beriman, bertakwalah engkau kepada Allah dan ucapkanlah sesuatu dari lidahmu, ucapan yang benar. Ucapan yang tidak mendustai. Ucapan yang tidak dibumbui dengan pembohongan. Karena biasanya orang itu paling sulit untuk berbuat jujur ya. Kalau dia ngobrol dengan teman-temannya, terkadang ucapannya yang mestinya dia dengar 1 meter, disampaikan kepada teman itu jadi 2 meter. Kita kalau ngobrol, kalau berbincang dengan rekan-rekan kita, terkadang terselip di sana banyak perkataan kita yang dusta. Banyak yang mengada-ada. Sehingga orang lain kemudian percaya dengan ucapan kita. Jarang orang yang titip pesan, misalkan ya, sampaikan tolong pesan ini kepada si Fulan bin Fulan ya. Itu jarang kemudian kita menyampaikan 1 meter pas 1 meter ya. Kalau pas ada bagus itu. Kadang-kadang dikurangi atau ditambahkan. Kalau dikurangi barangkali masih mending. Ini kalau ditambahkan. Iya, kalau penambahnya itu bukan dusta ya, bukan bohong. Kadang-kadang kita nambah ucapan yang tidak sebenarnya itu. Kita banyak dustanya kepada orang lain. Sehingga di neraka itu baginda Rasul memberikan ibrah kepada kita ya. Ada orang yang sampai lidahnya menjulur ke tanah. Kemudian digunting dengan gunting yang terbikin dari api neraka itu. Lidah sampai panjang bermeter-meter menyengser ke tanah, digunting oleh dirinya sendiri. Digunting putus, menjulur lagi, digunting putus, menjulur lagi. Ini mestinya menjadi ibrah bagi kita ya. Dan bulan Ramadan itu mestinya kita jadikan sebagai bulan pembelajaran ya. Saat kita melaksanakan shaum Ramadan itu kan kita dididik agar lidah kita terjaga. Lidah kita terjaga, ucapan kita terkontrol ya. Apa yang kita sampaikan kepada orang lain itu terfilter, tersaringkan. Cuma kadang-kadang kita menjadi orang yang jujur, menjadi orang yang mendustai, menjadi orang yang menghindari dusta itu ketika berpuasa saja. Ketika berpuasa, lepas kita dari Ramadan terkadang kembali kita menjadi orang yang pendusta. Kita hati-hati betul ketika puasa Ramadan itu. Jangan sampai kita namimah ya, mengadu domba, jangan sampai kita ghibah, jangan sampai kita menghardik orang, jangan sampai kita ngomongin orang gitu. Kita jaga betul ketika puasa Ramadan. Tetapi setelah itu Ramadan berlalu, kita kembali mengumbar ucapan kita, mengumbar mulut kita. Ini ya. Lidah tidak bertulang, tetapi lidah lebih tajam dari pedang. Orang mengatakan katanya, kalau pedang melukai tubuh masih ada harapan sembuh. Tapi kalau lidah melukai hati, kemana obat hendak dicari katanya. Betul. Orang terkena pedang ya, itu biarpun sampai lukanya parah berdarah,
Tetapi mungkin 1 bulan, 2 bulan dia akan sembuh, akan mengering luka itu. Hanya berbekas saja. Ya. Pedih, perih, ya, sampai darah mengalir. Sampai barangkali dagingnya pun terkelupas mungkin. Tetapi bisa jadi 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan akan sembuh. Tapi kalau orang sudah dilukai dengan lidah, itu tidak cukup 1 bulan, 2 bulan. Kadang setahun, 2 tahun, 3 tahun masih terasa. Bahkan terkadang seumur hidup orang masih merasakan betapa sakitnya ya kita dilukai oleh lidah orang lain. Pun demikian ucapan kita. Mungkin banyak di antara ucapan kita yang menyinggung perasaan orang. Ya. Banyak ucapan kita yang terkadang melukai hati orang yang kita tidak tahu. Ya. Itulah pentingnya kita bersilaturahim ya, untuk saling memaafkan kesalahan kita. Makanya bagus kalau orang sering-sering datang ke masjid, dia berjamaah, dia berjumpa dengan saudara-saudaranya, dia berjumpa dengan tetangganya di masjid. Setelah dia berjamaah kemudian berjabatan tangan, subhanallah. Ketika kita berjabatan tangan kata baginda Rasul, maka dosa orang yang bertemu satu muslim dengan muslim yang lainnya dia berjabatan tangan, Allah akan menghapus dosa keduanya sebelum keduanya berpisah. Subhanallah. Ya. Apabila 2 orang muslim berjumpa dan dia berjabatan tangan, Allah akan mengampuni dosa keduanya sampai dia berpisah, sampai dia melepaskan tangannya. Itu, ya. Sehingga dosa kita bisa terhapus. Mungkin ketika kita di rumah, ya, dia membicarakan si A, membicarakan si B, ya kita ini. Nah, ketika berjumpa di masjid, kita bersalaman dengan beliau, dengan dia yang kita omongkan, keburukannya misalkan, bisa dihapus dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah engkau. Nah, ini Allah mengawalinya dengan perintah takwa. Allah mengawali ayat ini di mana Allah menyuruh kita untuk menjaga lidah ini. Allah awal dengan taqullah. Wattaqullah. Ya. Bertakwalah engkau kepada Allah. Ya. Setelah engkau bertakwa kepada Allah, wa qulu qaulan sadida. Dan berkatalah kalian semua dengan ucapan-ucapan yang benar. Subhanallah, maha benar firman Allah ini. Allah mendahului perintah kita untuk menjaga lidah dengan kalimat wattaqullah, ya. Ittaqullah. Ittaqullah, ya. Kalau engkau bertakwa kepada Allah, waqulu, dan berkatalah qaulan sadida, dengan perkataan yang benar, yang baik. Artinya apa? Ciri-ciri orang yang bertakwa kepada Allah adalah dia yang bisa menjaga lidahnya. Kalau engkau orang yang bertakwa, mestinya engkau pandai menjaga lidahmu, kan begitu. Sambungannya seperti itu. Jadi Allah mendahului perintahnya untuk kita menjaga lidah dengan kalimat ittaqullah. Ya, bertakwalah engkau kepada Allah. Takutlah engkau kepada Allah. Dengan engkau bertakwa kepada Allah, wa qulu qaulan sadida. Dan mestinya engkau bisa menjaga lidahmu kalau engkau memang betul-betul orang yang bertakwa kepada Allah. Yuslih lakum a'malukum. Dengan itu niscaya Allah akan memperbaiki amal-amalmu. Dengan engkau berhati-hati dalam berbicara, dengan engkau menjaga lidahmu, dengan engkau berkata yang baik, dengan engkau selalu berusaha mengucapkan kalimat-kalimat yang baik kepada saudaramu, yuslih lakum a'malakum. Allah akan memperbaiki amal-amalmu. Ini sambungan dari ayat ini luar biasa. Ya. Jadi balasan bagi mereka orang yang bisa menjaga lidahnya, ya, mereka akan diperbaiki amal-amalnya. Ini kan bukan balasan yang main-main ya. Dengan kita bisa menjaga lidah kita, bisa menjaga ucapan kita, bisa menjaga omongan kita,
bisa menjaga lisan kita. Kalau kita mampu melakukan itu, ya, Allah akan berjanji yuslih lakum a'malakum. Allah akan memperbaiki amal-amalmu. Allah akan menyempurnakan amalmu. Artinya pula kalau dibalik, kalau kau tidak bisa menjaga lidahmu, kalau kau masih mengumbar lisanmu, sehingga ucapan menyakiti orang lain, kalau kau nggak bisa mengendalikan ucapanmu, maka Allah nggak akan memperbaiki amalmu. Kan begitu terus saja. Kalau dibalik kalimat ayat ini. Jadi Allah kemudian memberikan balasan kepada kita. Balasan bagi mereka orang yang bisa mengendalikan lidahnya, bisa menyaring ucapannya. Ketika dia berbicara, otak bekerja. Sehingga ucapannya itu kemudian tersaring. Ucapannya kalang sadidah, ucapan yang benar. Bukan ucapan yang ngelantur kemana-mana. Bukan ucapan yang mendustai orang lain. Pembohongan publik. Apalagi dia terjepit ya. Dia menjadi saksi dalam sebuah persidangan dan di situ diuji betul ya. Ketika kita kemudian dipercaya menjadi saksi dalam sebuah perkara ya di meja hijau, nah di situ kita akan diuji. Kalau ucapan kita di depan hakim merupakan ucapan yang dusta dan dustanya kita menyebabkan orang lain menderita, orang lain mendapatkan kerugian, begitu besar dosa kita. Subhanallah. Dan banyak sekali itu. Banyak sekali kita saksikan ya. Di berbagai kasus-kasus besar ya. Dihadirkan satu saksi mata umpama ya. Dia mengucapkan hal-hal yang tidak sebenarnya. Dia manipulasi data. Dia menyampaikan yang tidak semestinya itu. Sehingga dengan dia berdusta, dia menguntungkan yang salah dan merugikan yang benar. Nah ini yang seperti ini berbahaya. Besar sekali dosanya. Jadi ketika waqulu qaulan sadida, ketika kita berkata dengan ucapan-ucapan yang baik, yuslih lakum a'malakum, Allah akan memberikan balasan berupa perbaikan amal-amal kita. Amal kita yang cacat, amal kita yang kurang baik, amal kita yang belum sempurna, amal kita yang masih acak-acakan, Allah perbaiki. Allah perbaiki jikalau kita mau. Wa qulu qaulan sadida, mengucapkan hal-hal yang benar, menjaga lidah kita. Jadi lidah, ucapan kita ternyata berefek kepada amal perbuatan kita. Ya. Efeknya besar kalau kita bisa menjaga lidah ini. Allah beri balasan dengan perbaikan amal kita. Puasa kita kurang bagus diperbaiki oleh Allah. Salat kita kurang bagus disempurnakan oleh Allah. Ya. Zakat kita barangkali tercampur dengan riya oleh Allah disempurnakan, dibersihkan. Allah perbaiki amal-amalmu. Luar biasa. Allah memperbaiki amal kita ini kan suatu hal yang bukan main-main ya. Sebab kalau kita mau jujur amal kita seperti apa ya, andaikan kita bisa tahu ya betapa kita kurang sempurna dalam beribadah. Kalau kita buka umpama ya mata batin kita sehingga kita bisa melihat amal-amal kita, mungkin kita akan kaget dan tercengang. Ternyata sholatku seperti ini. Ternyata puasaku seperti ini. Ternyata masih banyak yang perlu saya perbaiki. Ternyata hajiku, zakatku, umrohku, wakafku, infakku masih tercampur dengan penyakit riya dan pamer. Jadi amal kita jauh dari kesempurnaan. Ya maklum kita termasuk kelompok awam lah ya. Kita bukan orang-orang alim, kita bukan ulama besar, kita bukan seorang wali yang bisa ya, menguasai syariat, hakikat, ma'rifat dan lain sebagainya. Kita makhluk awam ya, yang masih perlu belajar banyak. Nah, sebab itu kalau kita bisa memperbaiki ucapan kita, bisa memanage perkataan kita, kita kendalikan, kita rem lidah kita agar yang terucap di bibir kita merupakan ucapan qaulan sadida, ucapan yang benar, ucapan yang tidak menyakiti,
ucapan yang tidak berbau dusta. Walaupun ini merupakan pekerjaan yang tidak mudah, tetapi wajib bagi kita untuk belajar dan belajar ya. Belajar menata ucapan, belajar menata perkataan, belajar sedikit demi sedikit ya, mengurangi dusta-dusta yang sering terselip ketika kita bicara. Yang pertama, yuslih lakum a'malakum, Allah akan memperbaiki amalmu. Wa yaghfir lakum dzunubakum, Allah pun akan mengampuni dosa kalian. Jadi ada dua balasan dari Allah untuk mereka orang-orang yang bisa menjaga lidahnya. Allah memberikan dua balasan kepada mereka orang yang bisa menjaga lidahnya. Yang pertama, yusli a'malakum. Allah akan memperbaiki amal-amal kita. Yang kedua, yaghfir lakum dzunubakum, Allah ampuni dosa kita. Allah maafkan kesalahan kita. Allah ampuni segala dosa-dosa kita. Ini yang terpenting banget ini. Ini yang penting banget. Kita kalau sudah ibadah, kemudian ibadah kita tidak berefek kepada penghapusan dosa, itu ibadah yang kosong. Kita ingin sholat kita, puasa kita, haji, umrah, zakat kita, infak kita, dan semua perbuatan baik kita, itu kan kita ingin endingnya agar dosa kita terampuni. Kita ingin agar hasilnya memuaskan bahwa dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa artinya kita beribadah kalau kemudian ibadah itu tidak menyebabkan kita terampuni dosanya? Apa artinya kita melaksanakan sholat, puasa, dan ibadah yang lainnya kalau semua itu tidak bisa menyebabkan dosa kita terkuras? Jadi kita ingin ketika kita beribadah karena Allah, Allah kemudian memberi follow up dengan ibadah kita, yaitu diampuninya dosa kita. Kalau kita sudah mendapatkan jaminan ampun dari Allah, alangkah nikmatnya hidup ini, baik di dunia apalagi di akhirat. Celaka kalau kemudian ibadah kita mubadzir, ibadah kita tanpa hasil, ibadah kita nggak membuahkan hasil yang baik. Dia sholat rajin, puasa rajin, tetapi dosanya nggak terkuras, dosanya utuh. Ini kan orang yang paling celaka itu ya. Orang yang paling celaka itu. Sehingga lidah yang Allah berikan kepada kita yang merupakan titipan ya. Lidah ini kan berarti amanah ya. Allah mengamanahkan lidah ini kepada kita. Ini bukan lidah kita, ini Allah, pemberian Allah ya. Pemberian Allah kepada kita. Nih manusia, kau kasih lidah ya, agar kau bisa bicara, agar kau bisa mengatakan yang benar itu. Tapi kalau kita dipercaya oleh Allah, diberikan lidah, sementara lidah ini untuk menggunjing, untuk mengumpat, untuk menamimah, adu domba, untuk berghibah, dusta sana, dusta sini, ya, menyakiti orang ini, menyakiti orang itu, dan lain sebagainya. Maka lidah itu akan menghancurkan kita sendiri. Ya, ada ucapan bahwa lidahmu adalah harimaumu, ya kan? Mulutmu adalah harimaumu, artinya mulut ini bisa menerkam kita sendiri. Ya, berapa banyak orang yang masuk buih hanya karena urusan lidah ini. Ya. Wa yaghfir lakum dzunubakum, Allah ampuni dosamu jikalau engkau qulu qaulan sadida. Jikalau engkau bisa mengucapkan, membiasakan berucap dengan ucapan yang baik. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima, kata Allah. Dan barang siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, maka sungguh dia menang dengan kemenangan yang besar. Siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, maka dia akan diberikan kemenangan dengan kemenangan yang besar, kemenangan yang agung. Artinya kalau ayat ini masih nyambung dengan ucapan lidah ini, siapa yang mentaati Allah, mentaati Rasulnya dalam urusan menjaga lidah ini, maka Allah akan memberikan ya
kemenangan yang besar. Faza fauzan azima, akan diberikan kemenangan, keberuntungan. Fauzan azima, dengan keberuntungan yang besar. Ya. Jadi ujung ayat ini nyambung kepada tadi. Qulu qawlan sadida. Siapa orang yang mentaati Allah dan Rasulnya, dengan dia qulu qawlan sadida, dengan dia berkata dengan perkataan yang benar, maka faza fauzan azima, Allah akan memberikan kemenangan, ya, akan memberikan keberhasilan, Allah akan memberikan kejayaan, Allah akan memberikan keselamatan, ya, memberikan keberuntungan dengan keberuntungan yang sangat besar. Ya. Jadi itulah, lidah ini sangat begitu berbahaya ya. Mungkin lidah itu nggak berefek di dunia, tapi berefek di akhirat boleh jadi. Mungkin kita di dunia masih bisa selamat dengan lidah kita sendiri. Mungkin di dunia kita bisa aman dengan ucapan kita sendiri. Tetapi di akhirat ya, kita tidak akan bisa melepaskan diri dari azab Allah. Di dunia mungkin orang yang disakiti dengan ucapan kita, dia mungkin nggak bisa balas. Orang yang kita sakiti dengan ucapan kita, mungkin dia sudahlah, tidak usah dibalas. Sudahlah, tidak usah diperpanjang. Mungkin begitu. Ya. Sehingga kita mungkin aman-aman saja di dunia ini. Orang mungkin segan akan membalas ucapan kita. Orang mungkin malas ya, akan meladeni kita. Sudah, nanti akan jadi pertengkaran, biarkan dia ngomong apa aja lah, biarkan sajalah. Mungkin orang mengalah begitu sehingga kita mungkin aman. Kita mungkin masih aman, masih nyaman menghadapi kehidupan sehari-hari. Tetapi di akhirat itu yang paling kita takut-takuti. Di dunia orang yang gak mampu membalas kita akan dituntut di akhirat. Di dunia mungkin orang gak akan membalas karena kita mungkin tokoh masyarakat, karena kita mungkin orang yang berpengaruh, atau mungkin kita punya backingan di dunia ini. Sehingga ketika kita mengucapkan hal-hal yang menyakitkan orang, orang kemudian narik diri. Sudahlah, jangan diladenin, jangan diurusin, jadi perpanjang dah, percuma. Ya. Percuma kalau debat dengan dia nggak akan menang. Ya. Percuma kalau kita sampaikan ke jalur hukum, percuma. Mungkin kita nyaman-nyaman saja. Atau mungkin orang mau mengingatkan kita malu karena kita orang yang hebat barangkali. Orang yang punya kedudukan tinggi di masyarakat. Saya tuh disakiti dia Pak. Iya, lalu ya saya kan tahu Pak, dia mah pejabat Pak. Dia tokoh masyarakat. Masa saya harus ngelabrak dia Pak? Masa saya harus memberikan nasihat kepada dia Pak? Kan saya nggak enak, dia siapa, saya siapa. Kan gitu. Orang terkadang segan itu. Kecewa sama kecewa, tersinggung dengan ucapan kita. Cuma dia diam. Mereka diam karena mungkin nggak enak dengan kita. Ya. Mereka narik diri, mungkin masih menghargai kita sebagai ulama barangkali. Menghargai kita sebagai kiai mungkin. Memberikan kesempatan kita untuk memperbaiki diri barangkali. Orang mungkin segan karena kita orang yang terpandang di kampung ini barangkali. Sehingga ucapan yang kita keluarkan yang menyakitkan mereka kemudian nggak akan membalasnya. Tetapi balasan Allah tidak akan pernah kita luput darinya. Balasan Allah sangat luar biasa dahsyatnya. Ini yang harus kita takut-takuti. Ya. Maka sebagai orang yang bertakwa kepada Allah, kita harus qulu qawlan sadida, berkatalah dengan ucapan-ucapan yang benar. Dengan itu insyaallah yuslih lakum a'malakum. Allah akan memperbaiki segala amal-amal perbuatan kita, wa yaghfir lakum dzunubakum. Allah akan mengampuni dosa-dosa kita. Dan kalau kita mentaati Allah dan Rasulnya ya, tentang lidah ini, maka faqad faza fawzan azima. Sungguh dia mendapatkan keberuntungan dengan keberuntungan yang besar.